Saat awal rilis di bulan Oktober tahun 2020, HP ini harganya 4,9 juta. Dan hari ini di bulan Maret tahun 2021, harga HP ini udah 4,1 juta. What? So halo guys, balik lagi sama Kelas Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini, dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita update dari Kuliah Sore. Oke, ini adalah Realme 7 Pro. Yap, seperti yang udah aku bilang di awal tadi, HP ini tuh harganya udah turun banget di online marketplace. Buat varian warna mirror blue dan mirror silver itu dibanderol dengan harga mulai dari 4,1 jutaan. Sementara buat warna horizon orange kayak yang aku pegang saat ini itu dibanderol dengan harga mulai dari 4,2 jutaan. Yap, sedikit lebih mahal karena ini adalah varian special edition dari Realme 7 Pro. Buat desainnya ini aku suka banget. Ini pakai material berbahan kulit yang kesan premiumnya kalau dipegang ini berasa banget. Buat perpaduan warna orange dan putih ini juga terlihat eksklusif dan jujur ini cakep. Nah, yang menonjol di sisi framenya ini pakai material plastik yang kelihatan banget. Realme kayaknya nggak berusaha buat finishingnya ini terlihat lebih mewah dan biarin aja sisi framenya ini terkesan murahan. Buat di sisi atasnya ini terdapat lubang mikrofon. Di sisi kanan terdapat tombol power. Di sisi kiri terdapat tombol volume dan SIM tray slot yang isinya bisa untuk 2 kartu nano SIM dan 1 kartu microSD tambahan. Sementara buat di bagian bawah ini terdapat lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang USB-C dan grill speaker. Nah, dari tadi yang belum kalian lihat sensor fingerprintnya kan? HP ini tuh udah pakai fitur in-display fingerprint atau fingerprint di dalam layar, soalnya nih HP udah pakai layar berpanel Super AMOLED. Buat kecepatan bacanya sih standar aja ya, nggak lambat tapi juga nggak cepat. Aku lebih salut sama kecepatan baca face unlock-nya yang lebih sering kepake aja. Ini cepet banget, begitu aku angkat HP-nya, otomatis dalam sepersekian detik, nih HP langsung kebuka dengan cepat. Kalau buat kualitas layarnya, ini aku suka banget sih. Berbekal layar yang punya resolusi Full HD Plus dan luas layar 6,4 inci, HP ini tuh bener-bener oke dari segi kualitas gambar yang ditampilin. Buat dipakai nonton, aku juga suka banget sama warna dan kecerahan gambar yang ada di sini. Dan ini tergolong nyaman buat nikmatin konten-konten yang mentingin visual. Buat audionya juga nggak kalah keren. Si Realme 7 Pro ini udah pakai stereo speaker yang hasilin suara dari 2 arah berbeda. Buat kualitas suaranya juga oke. Suaranya kenceng dan enak buat dipakai nonton atau main game tanpa harus pakai earphone. Oh iya, ngomong-ngomong soal main game, HP ini tuh udah dibekali dengan chipset Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8 nanometer dan dukungan kartu grafis Adreno 618. Buat pilihan kapasitas yang tersedia ini cuma satu ya, yaitu 8/128 GB yang bisa diekspansi pakai microSD tambahan. Sementara buat operating system yang dipakai tentunya udah Android 10 punya yang pakai Realme UI. Kalau buat performanya nih HP ya oke lah. Buat skor Antutu versi 8-nya si Realme 7 Pro ini dapetin skor 289.000 yang dimana ini adalah skor wajar buat HP-HP kelas mid-range. Kalau dipakai buat main game juga ngebut-ngebut aja. Di sini aku ada nyobain buat mainin PUBG Mobile dan di smartphone ini lancar banget dimainin dengan grafis standar Smooth Ultra. Main 2-3 game di sini juga aku nggak ngerasa ada gangguan sama sekali kayak frame drop yang parah dan ini masih oke banget buat dipakai. Kalau buat Genshin Impact juga ya masih bisa lah buat dimainin meski ini HP bakal jerit-jerit. Soalnya ini game adalah game yang berat banget. Sampai kelas flagship pun masih belum bisa sapu bersih game yang satu ini. Di Realme 7 Pro kita bisa dapat settingan default low dengan frame rate yang ada di angka 30 fps. Tapi di sini aku kurang nyaman ya buat pakainya dan aku lebih nyaman kalau grafis di set ke lowest aja dan itu enak buat dipakai lama-lama. Kalau buat baterainya sendiri, Realme 7 Pro ini punya baterai berkapasitas 4500 mAh.
Ya nggak gede-gede banget, tapi cukuplah 4500 mAh dipakai seharian penuh kalau kalian bukan heavy user banget. Tapi kalaupun iya, tenang aja. Realme ada juga nyediain fitur ngecas super cepat yang namanya Super Dart Charge 65 watt. Ini gila sih, ngecasnya ini beneran cepet banget. Sampai-sampai kalian bakal nggak sadar kalau HP-nya tiba-tiba udah penuh aja. Cuma ya fitur ini bakalan kepake kalau kalian pakai kepala charger yang mendukung fitur fast charging-nya tersebut. Jadi nggak bisa sembarangan kepala charger masuk ke sini. Nah, kalau buat kameranya, Realme 7 Pro ini punya 4 kamera nih, dimana ada kamera beresolusi 64 megapiksel sebagai kamera utamanya, terus ada 8 megapiksel sebagai kamera ultrawide-nya, dan sisanya ini adalah 2 megapiksel sebagai kamera makro dan deep sensornya. Sementara di bagian depan ini ada kamera beresolusi 32 megapiksel yang posisinya ini berada di dalam tompel di sisi kiri kayak gini. Buat hasilnya sih ini cakep ya buat HP sekelas mid-range. Aku cukup suka sama tiap jepretannya karena detailnya dapet dan exposure gambarnya ini juga pas. Paling ya kalau ketemu tanaman aja ini saturasinya bakal nyala banget. Jadinya objek yang difoto hasilnya agak lebay buat hasilnya. Tapi overall oke kok. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Realme 7 Pro. Direkam pakai resolusi Full HD 60 fps. Ini perekaman standar ya yang kita coba. Oke. Kalau ini perekaman kamera belakang juga Full HD 60 fps, tapi ultra steady-nya nyala. Gimana? Menurut kalian lebih stabil nggak buat hasilnya? Oke. Kalau ini perekaman video pakai lensa ultrawide, tapi cuma bisa di Full HD 30 fps. Kalau 60 fps nggak bisa pakai lensa ultrawide. Oke. Ini buat rekam pemandangan oke sih. Gimana menurut kalian? Coba komen hasilnya di bawah ya. Oke, gitu aja. Oke, kalau ini perekaman video kamera depan dari Realme 7 Pro. Cuma aku nggak tahu ini berapa fps ya. Kayaknya 30 deh. Coba nanti kita yang 60 fps ya. Oke, ternyata nggak ada pilihan buat 60 fps. Ini masih 30 fps, tapi tadi yang 720p. Kalau ini 1080p. Gimana buat hasilnya, beda nggak sih? Harusnya ini lebih tajam sih ya, lebih jelas. Aku nggak tahu juga. Karena di sini terang banget dan layarnya nggak begitu jelas. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Kesimpulannya, ini HP worth it banget buat dibeli sekarang, mengingat harganya udah turun dari awal perilisannya. Cuma ya itu tergantung sama kalian, suka atau enggak sama HP ini. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Kuliah Sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.